Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Nah, sekarang kita akan membahas bab usaha dan energi untuk kelas 10 semester 2. Nah, yang pertama kita membahas subbab usaha. Apa itu usaha? Ada yang tahu nggak pengertian usaha itu apa? Nah, kata usaha sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Contohnya apa, Kak? Contohnya yang pertama adalah Valentino Rossi berusaha meningkatkan kelajuan motornya untuk menjadi juara dunia MotoGP yang ke-8 kalinya. Contoh yang kedua, Ronaldo berusaha mengecoh penjaga gawang agar dapat mencetak gol. Contoh yang ketiga, Firdaus berusaha mempelajari fisika untuk mempersiapkan ulangan harian. Contoh yang keempat, saat mendorong sebuah kotak yang terletak di atas lantai. Jadi, besarnya usaha yang Anda lakukan itu bergantung pada besarnya gaya yang Anda berikan untuk mendorong kotak dan besarnya perpindahan kotak tersebut. Ingat-ingat ya. Nah, dalam fisika, usaha diartikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gayanya. Nah, usaha dapat dituliskan W besar sama dengan F dikali S. Nah, W besar di sini adalah usaha, satuannya apa? Satuannya adalah Joule. Dan F adalah gaya, satuannya Newton. Dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, terdapat dua persyaratan khusus mengenai definisi usaha dalam fisika. Apa itu, Kak? Nah, usaha yang pertama atau syarat yang pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Misal nih contoh, ada seseorang ngedorong tembok. Nah, jadi walaupun orang tersebut mendorong dinding tembok hingga tenaganya habis, dinding tembok tersebut tidak berpindah, Nak. Kenapa? Karena dalam fisika kan usaha yang dilakukan orang tersebut terhadap dinding tembok sama dengan 0, atau dia dikatakan tidak melakukan usaha pada dinding tembok karena tidak terjadi perpindahan pada objek kerja atau usaha, yaitu dinding tembok. Untuk persyaratan yang kedua, agar suatu gaya yang dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel. Terhadap apa? Terhadap arah perpindahannya. Nah, jadi contohnya nih. Jadi misalkan di sini ada orang, kemudian dia menarik sebuah benda. Nah, misalkan nih, Faris menarik kereta api mainannya dengan menggunakan tali. Jadi ini misalkan ya, Faris ini kereta mainannya. Nah, Faris menarik kereta api mainan dengan menggunakan tali sehingga dia terdapat gaya tarik yang membentuk sudut alfa. Jadi di sini adalah gaya tariknya. Nah, ini adalah sudut alfanya. Sudut alfa itu terbentuk terhadap bidang apa? Bidang horizontal. Dan kereta api mainan tersebut berpindah sejauh S. Nah,
Dengan demikian, gaya yang bekerja pada kereta api mainan membentuk sudut alfa terhadap arah perpindahannya. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan oleh Faris adalah F dikali S dikali cos alfa. Nah, ini kalau dia membentuk sudut. Nah, sekarang ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda pada bidang datar, pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 40 Newton, sehingga benda mengalami perpindahan sejauh 4 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Jadi, di dalam soal diketahui F-nya sama dengan 40 Newton dan S-nya atau perpindahannya 4 meter. Yang ditanyakan adalah usahanya. Nah, karena dia tidak membentuk sudut, maka dia menggunakan persamaan W sama dengan F dikali S. Jadi 40 dikali 4 hasilnya adalah 160 Joule. Jadi dapat disimpulkan usaha yang dilakukan oleh gaya 40 Newton dan berpindah sejauh 4 meter adalah 160 Joule. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 100 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika alfanya sama dengan 60 derajat, maka gesekan antara balok dengan lantai diabaikan. Berarti lantainya apa kalau diabaikan? Lantainya licin. Kalau lantainya licin, kenapa? Kalau lantainya licin, maka dia tidak memiliki gaya gesek dan koefisien gesekan. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu? Nah, karena dia membentuk sudut, maka memakai persamaan W sama dengan F dikali S dikali cos alfa. Nah, kita analisis dulu yang diketahui di soal apa aja. Yang diketahui di soal adalah massa sama dengan 10 kg. Kemudian alfa sama dengan 60 derajat dan S-nya sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan adalah usahanya. Nah, sekarang kita jawab. Langkah yang pertama, karena di sini tidak ada gaya. Di sini ada diketahui ya. Jadi gayanya adalah F-nya adalah 100 Newton. Jadi kita tinggal masukkan saja ke persamaan W sama dengan F kali S dikali cos alfa. Jadi F-nya adalah 100, S-nya adalah 10 dan cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa, Nak? Setengah. Jadi 100 dikali 10 dikali setengah. Ini bisa dibagi hasilnya 5. Jadi 100 kali 5 sama dengan 500 Joule. Jadi dapat disimpulkan usaha yang dilakukan oleh balok tersebut adalah 500 Joule. Nah, sekarang kakak kasih trik dan tips yang cepat dalam mencari atau menjawab sebuah usaha. Tapi ini dilakukan ketika ujiannya dalam bentuk option atau pilihan. Kalau misalkan ujiannya dalam bentuk uraian, kalian tidak boleh memakai cara cepat ya, karena pasti sama guru bakal disalahkan. Nah, untuk usaha sendiri kan, usaha tadi kan hasil kali gaya dan perpindahan. Jadi apabila ada gambar seperti ini, ada gaya kemudian mendatar, dia tidak membentuk sudut, maka persamaannya adalah W sama dengan F kali S. Nah, apabila yang ditanyakan adalah usaha tapi yang diketahui energi kinetiknya, maka tinggal
memakai W sama dengan delta EK. Nah, di sini biasanya di soal itu diketahui masanya berapa dan kecepatannya berapa. Jadi kalian tinggal memakai persamaan W sama dengan delta EK atau se-EK2 dikurangin EK1. Nah, atau setengah MV1 kuadrat min setengah, ini MV2 ya, dikurangin setengah MV1 kuadrat. Nah, ini adalah cara cepat untuk mencari usaha jika diketahui energi kinetik atau kecepatannya. Nah, Kak, kalau misalkan yang diketahui adalah energi potensial, Kak, gimana? Nah, jadi usaha itu sama dengan perubahan energi potensial juga. Jadi W sama dengan delta EP. Nah, energi potensial itu persamanya adalah mg kali H. Nah, jadi cara cepatnya di sini adalah W sama dengan delta EP kan. Jadi mg kali H. Ini H2 min mg kali H1. Kalau misalkan masanya sama, maka persamaan cepatnya adalah mg H2 min H1 gitu. Kak, kalau misalkan yang diketahui adalah energi mekaniknya, gimana cara nyari usaha? Usaha itu sama dengan perubahan energi mekanik juga. Energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi EM itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, sekian dulu ya untuk subbab usaha. Jangan lupa like dan share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.